Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai bahan-bahan seperti ini. Bahan-bahan itu tentunya ada yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Lalu, bagaimana caranya ya agar kita tahu sifat dari masing-masing bahan itu? Contohnya seperti larutan ini. Agar kita tahu larutan ini bersifat asam atau basa, apakah kita bisa langsung mengeceknya dengan merasakan teksturnya menggunakan tangan? Atau dengan langsung mencicipi rasanya? Tapi, bagaimana jika bahan tersebut ternyata berbahaya untuk tubuh kita? Jika di laboratorium, kita bisa mengecek sifat asam atau basa suatu bahan menggunakan beberapa alat, seperti kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Tapi, bagaimana jika kita tidak memiliki alat-alat itu? Solusinya, kita bisa menggunakan indikator alami yang ada di lingkungan sekitar. Indikator alam merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, atau netral. Indikator alam yang biasanya digunakan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok. Ya, salah satunya kita bisa menggunakan kunyit sebagai indikator alami. Yuk kita cari tahu bagaimana cara membuat indikator alam dari kunyit. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Ada mortar dan alu, gelas beker, corong kaca, pisau, batang pengaduk kaca, dan bahan-bahannya ada kunyit, air, dan kertas saring. Langkah-langkah membuatnya yaitu siapkan kunyit, kupas kunyit menggunakan pisau sampai kulitnya bersih. Setelah itu, letakkan di dalam mortar. Lalu tumbuk kunyit hingga benar-benar halus. Setelah halus, campurkan air bersih dan aduk hingga merata. Setelah itu, siapkan gelas beker, corong kaca, dan kertas saring untuk menyaring ekstrak kunyit tersebut. Lipat kertas saring seperti ini, letakkan di dalam corong kaca, dan siap digunakan untuk menyaring ekstrak kunyit. Tuangkan ekstrak kunyit ke dalam corong kaca yang telah dilapisi oleh kertas saring sambil aduk-aduk agar ekstraknya keluar. Nah, ini dia ekstrak kunyit yang sudah terpisah dari residunya. Kemudian kita siapkan kertas saring yang baru. Kita potong-potong sampai menjadi ukuran seperti ini.
Masukkan kertas sari yang sudah dipotong ke dalam ekstra kunyit dan letakkan di dalam wadah yang bersih. Lakukan hingga semua kertas sari habis. Setelah itu, kita tunggu sampai mengering. Setelah kering, ini dia hasil kertas saring yang telah menjadi indikator alami dari kunyit. Potong-potong sesuai dengan ukuran yang akan digunakan. Ini dia kertas indikator yang telah dipotong-potong. Mari kita coba gunakan untuk bahan yang sudah kita ketahui asam basanya, yaitu larutan cuka dan larutan deterjen. Yang pertama, larutan cuka. Kita celupkan kertas indikator. Ternyata setelah dicelupkan warnanya tidak berubah. Lalu larutan deterjen. Setelah dicelupkan, warnanya berubah menjadi merah kecoklatan. Jadi, kesimpulannya, kertas indikator tidak berubah warna jika dicelupkan ke larutan asam dan akan berubah warna menjadi merah kecoklatan jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah. Ayo kita coba menguji larutan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, warnanya tidak berubah. Larutan kedua juga tidak berubah. Larutan ketiga tetap tidak berubah. Larutan keempat berubah menjadi merah kecoklatan, larutan kelima tidak berubah, dan larutan terakhir juga tidak berubah. Setelah semua diuji, kita tahu adanya perubahan warna indikator, yaitu warna kuning menjadi merah kecoklatan. Indikator yang berwarna coklat menandakan bahwa sampel bersifat basah. Warna coklat tersebut disebabkan karena degradasi senyawa kurkumin apabila berada pada kondisi basah. Nah, mudah bukan cara mengetahui keasaman menggunakan indikator alami? Kira-kira bahan apa lagi ya yang bisa digunakan sebagai indikator alami? Kali ini kita akan mencoba menggunakan indikator alami untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu zat menggunakan kubis merah. Di sini tersedia kubis merah yang telah dipotong-potong untuk kita buat menjadi indikator alami. Bahan lain yang kita gunakan ada air dan kain untuk penyaring. Langkah pertama, potongan kubis merah ditambahkan ke dalam air secukupnya, kemudian di blender hingga menjadi jus seperti ini. Langkah kedua, jus kubis merah disaring dengan menggunakan kain agar tidak menggumpal dan menghasilkan larutan kubis merah seperti ini. Larutan inilah yang akan kita pakai untuk menguji sifat asam dan basa melalui perubahan warna yang terjadi. Larutan jus kubis yang telah disaring dengan kain akan dicampurkan dengan larutan diantaranya 1. Jus lemon yang bersifat asam dengan pH sekitar 3. 2. Cuka yang bersifat asam dengan pH sekitar 3. 3. Minuman bersoda yang bersifat asam dengan pH sekitar 4. 4. Air dengan pH normal yaitu 7. 5. Pasta gigi yang diencerkan dengan air yang bersifat basa dengan pH sekitar 8. 6. Baking soda yang bersifat basa dengan pH sekitar 9. Terakhir, pemutih pakaian yang pH-nya sangat basa, sekitar 14. Oke, akan kita tes satu persatu menggunakan indikator pH kubis merah.
Sahabat cerdas, dapat kita amati di sini terjadi perubahan warna dari larutan asalnya setelah penambahan indikator kubis merah. Semakin asam larutan, warnanya berubah menjadi merah rubi. Dan semakin basa larutan, warnanya berubah menjadi biru. Jus lemon dan cuka, perubahan warnanya hampir sama, merah muda, karena memiliki pH asam yang hampir sama, yaitu 3. Minuman bersoda berubah warna menjadi merah keunguan karena masih bersifat asam. Air warnanya sama dengan indikator kubis merah, yaitu keunguan karena pH-nya netral. Di sini hanya terjadi pengenceran saja. Pasta gigi yang diencerkan dengan air berubah warnanya menjadi biru yang menunjukkan bahwa larutan tersebut masuk ke dalam zona basa. Begitu pula dengan baking soda, warnanya berubah menjadi biru tua karena kebasaannya. Pada basa yang sangat kuat seperti pemutih pakaian, warna pada indikator kubis merah terdegradasi menjadi kuning jernih. Menarik bukan? Kita dapat membuat indikator pH sendiri. Silakan mencoba dengan memanfaatkan bahan-bahan alami lainnya di sekitar Anda.